Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema meraih kemenangan di dalam Kristus. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki setiap kita memperoleh kemenangan dalam setiap pergumulan hidup kita. Dan kemenangan itu hanya kita dapat peroleh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat dalam bagian 2 Korintus apa yang menjadi kunci agar kita selalu ada di jalan kemenangannya. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Kunci yang Tuhan mau kita miliki untuk kita selalu ada di jalan kemenangannya adalah ketika kita mau mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Menempatkan Tuhan di tempat yang utama dalam hidup kita dan memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan. Seperti Rasul Paulus yang mengutamakan kerajaan Allah diperluas, sehingga Allah membuka jalan baginya untuk memperoleh kemenangan. Demikian juga kita akan mengalami hal yang sama ketika kita mau mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Hal yang lain yang Rasul Paulus nyatakan dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 13-14. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Rasul Paulus sekalipun tidak menjumpai Titus, tetapi dia tetap mengucap syukur. Itu artinya apa? Rahasia yang lain kalau kita mau ada di jalan kemenangannya, kita harus terus belajar senantiasa hidup dalam pengucapan syukur kepada Allah. Mengucap syukur itu artinya kita setuju akan setiap keputusan Allah. Apapun yang terjadi, kita harus selalu mengucap syukur. Dan hal ini akan mengakibatkan hati kita semakin melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, semua kejadian yang kita alami akan membawa sikap hati kita untuk selalu mengucap syukur. Dan ketika kita terus mengucap syukur, Tuhan bawa kita di jalan kemenangannya. Rasul Paulus juga menyatakan prinsip yang lain dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 15-16. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Hal yang lain yang menjadi kunci untuk kita ada di jalan kemenangannya, kita harus memiliki prinsip hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan hidup menurut apa kata orang, tetapi mari hiduplah menurut apa kata Tuhan. Apapun pendapat orang, tetaplah hidup menurut apa yang Tuhan nyatakan. Janganlah hidup serupa dengan dunia ini, tapi hiduplah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya ketika kita memiliki prinsip hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan akan membawa kita di jalan-jalan kemenangannya. Hal yang terakhir, kunci untuk kita menikmati jalan kemenangan adalah dalam 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Kunci yang lain adalah memiliki hati yang bersih.
tidak memiliki motivasi yang tidak benar. Dan inilah yang membuat Rasul Paulus menikmati jalan-jalan kemenangan dalam pelayanannya, dalam pengiringannya kepada Tuhan. Saya percaya kita semua rindu ada di jalan-jalan kemenangan. Dan biarlah tiap kita terus ada di dalam kehendak-Nya. Dan kita bisa bersyukur dan berkata, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalannya, di jalan-jalan kemenangannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.